Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami, kelompok 6, akan menunjukkan hasil observasi kami mengenai permasalahan lingkungan di sekitar kampus UPI Serang. Setelah menyusuri lingkungan sekitar kampus UPI Serang, kami menemukan permasalahan lingkungan seperti yang kita lihat di sini, terdapat tumpukan sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Sampah-sampah ini terlihat masih relatif baru, kemungkinan baru dibuang beberapa hari yang lalu. Jenis sampah yang ada di sini sangat beragam. Ada plastik kemasan makanan, botol plastik, kardus bekas, dan juga sampah organik seperti sisa makanan. Bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah ini sangat menyengat dan mengganggu. Bau busuk ini berasal dari sampah organik yang sudah mulai membusuk dan bercampur dengan sampah-sampah lainnya. Kondisi seperti ini sangat mengganggu kenyamanan warga yang melintas dan juga dapat menjadi sarang penyakit serta tempat berkembang biaknya lalat dan hewan pembawa penyakit lainnya. Dari sini, terlihat jelas bahwa tidak ada tempat pembuangan sampah yang memadai di area ini, sehingga warga membuang sampah begitu saja di pinggir jalan. Selanjutnya, kita pindah ke lokasi kedua yang jaraknya tidak jauh dari sini. Di titik ini, kita menemukan bekas pembakaran sampah terbuka yang dilakukan oleh warga. Seperti yang terlihat, ini adalah bekas pembakaran sampah yang kemungkinan baru dilakukan beberapa waktu lalu. Masih terlihat abu dan sisa-sisa sampah yang gosong di area ini. Bahkan masih tercium bau asap yang menyengat dari sisa pembakaran tersebut. Pembakaran sampah terbuka seperti ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Asap yang dihasilkan juga mencemari udara dan mengganggu kualitas udara di sekitar pemukiman. Selanjutnya, seperti yang bisa dilihat di sini, kondisi selokan sangat memprihatinkan. Kedalaman galian selokan ini sangat kurang dan terlalu dangkal. Akibatnya, air selokan meluap dan mengalir ke jalan. Air yang meluap ini tidak hanya menimbulkan genangan di jalan yang mengganggu aktivitas warga, tapi juga membawa sampah dan limbah dari dalam selokan ke permukaan. Kondisi ini sangat tidak sehat dan dapat menjadi sumber penyakit bagi warga. Kami berada di lokasi terakhir. Kami menemukan permasalahan yang sangat memprihatinkan, yaitu sampah plastik dan pampers yang berserakan dalam jumlah yang cukup banyak. Seperti yang terlihat di sini, sampah plastik dan pampers ini berserakan di berbagai titik dan terlihat sudah ada dalam waktu yang cukup lama. Dari kondisi fisiknya, sampah-sampah ini sudah kusam dan kotor, tapi masih belum terurai sama sekali. Ini membuktikan bahwa sampah plastik dan pampers memang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami, bisa ratusan, bahkan ribuan tahun. Penumpukan sampah plastik dan pampers seperti ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Selain merusak estetika dan pemandangan, sampah-sampah ini juga dapat mencemari tanah dan air tanah di sekitarnya. Alternatif solusi untuk permasalahan ini yang pertama adalah penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti menambah jumlah tempat sampah di titik-titik strategis, serta membangun tempat pembuangan sampah yang mudah diakses masyarakat. Solusi kedua, pembersihan dan pengelolaan sampah yang sudah menumpuk, seperti melakukan pembersihan menyeluruh terhadap sampah plastik dan pampers yang sudah lama menumpuk, serta melibatkan petugas kebersihan dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan gotong royong. Alternatif solusi untuk permasalahan selanjutnya yaitu bisa dengan membuat program daur ulang dan pengolahan sampah plastik. Contohnya seperti menginisiasi program daur ulang sampah plastik dan mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomis seperti ekobrik atau kerajinan daur ulang. Terkait masalah selokan, solusinya bisa dengan memperbaiki sistem pembuangan air. Contohnya dengan melakukan pengerukan dan pendalaman selokan agar memiliki kapasitas tampung yang cukup. Pembersihan rutin secara berkala untuk mencegah penumpukan sampah dan sedimen, serta pemasangan saringan di mulut selokan untuk mencegah sampah besar masuk ke saluran pembuangan air. Alternatif solusi selanjutnya bisa dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan kampanye kesadaran lingkungan tentang bahaya pembuangan sampah sembarangan dan dampak pembakaran sampah terbuka, serta pembentukan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan membentuk bank sampah atau kelompok daur ulang di tingkat RT atau RW dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Dari keempat lokasi yang telah kami kunjungi, terlihat jelas bahwa permasalahan lingkungan di sekitar kampus UPI Serang sangat memerlukan perhatian serius.
Semua masalah ini membutuhkan solusi yang komprehensif dan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.